Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semua. Nama saya Evi Sayono. Di pagi hari ini, di tanggal 17 Februari 2022, saya hendak sedikit share tentang bagaimana cara membuat perangkat penilaian formatif membaca atau pre-assessment kesiapan membaca siswa untuk siswa kelas 1, 2, dan 3 di level sekolah dasar. Baik teman-teman semua, sebelum saya mulai sesi sharing saya mengenai pembuatan instrumen penilaian formatif membaca atau pre-assessment, izinkan saya untuk memperkenalkan diri sedikit tentang saya. Nama saya adalah Evi Sayono. Saat ini saya bekerja di bidang professional development untuk guru atau pengembangan kapasitas guru. Sebelumnya saya mengajar sejak tahun 1996 hingga kini sebetulnya. Saya pernah beberapa kali mengajar di beberapa sekolah National Plus di Jakarta. Kemudian saya juga pernah menjadi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Saya juga pernah bekerja sebagai teacher trainer atau salah seorang trainer di sebuah sekolah franchise di Jakarta Selatan yang memiliki divisi training dan juga pengembangan perangkat ajar sendiri. Mengapa kita perlu melakukan formative assessment atau penilaian formatif membaca? Baik teman-teman, seperti kita ketahui sejak tahun 2020 kemarin banyak siswa kita harus terpaksa belajar dari rumah untuk menjaga keselamatan mereka dan juga kesehatan mereka ya, agar mereka terhindar dari penyebaran pandemi COVID-19. Sebagian besar anak-anak kita mendapatkan supervisi yang sangat minimum dari guru ketika mereka melalui proses pembelajaran dari rumah, atau bahkan keduanya, tidak mendapatkan support dari orang tua maupun guru. Nah, seiring dengan berkembangnya waktu, ketika anak-anak mulai kembali lagi ke sekolah, insya Allah ya, tahun ini terlalu ambisius rasanya ketika kita berpikir bahwa tidak terjadi penurunan kemampuan belajar pada siswa-siswa kita setelah mereka melalui proses belajar dari rumah selama 2 tahun terakhir. Nah, oleh karenanya, pemerintah menghimbau kita semua sebagai pendidik untuk terlebih dahulu melakukan proses pemulihan pembelajaran sebelum kita mengajar dengan mengikuti target pencapaian kurikulum. Ilustrasinya mungkin seperti ini. Misalnya saya sekarang adalah guru kelas 2. Kemudian anak-anak sudah mulai masuk kembali ke sekolah. Saya tidak bisa langsung mengajarkan materi kelas 2. Karena kekhawatirannya adalah ketika saya terburu-buru mengejar ketercapaian materi, saya tidak mengindahkan bahwa proses lampau yang ke belakang itu anak-anak tidak benar-benar belajar di rumah. Sehingga skill-skill dasar yang mereka seharusnya sudah punya di kelas 1, itu dikhawatirkan mereka belum punya. Bisa jadi mereka belum bisa membaca atau bahkan belum bisa mengenal huruf. Lalu tiba-tiba mereka masuk kembali ke sekolah, datang kembali sekolah, dan sudah harus menuntaskan apa yang diminta oleh kurikulum di kelas 2. Begitu teman-teman, bisa bayangkan stresnya anak-anak ya. Nah, kalau menurut Kane & Kane, ketika anak dalam kondisi stres lalu dipaksa masuk sesuatu yang baru, itu katanya tidak akan ada apapun yang bisa melekat di pikirannya anak. Nah, agar tidak stres, anak-anak semestinya bisa belajar sesuai dengan kesiapan mereka. Artinya ketika anak kelas 1 yang mau masuk kelas 2 misalnya, memang kesiapannya baru di bunyi huruf atau mengenali huruf, ya kita sebagai guru bisa mulai dari situ dulu gitu ya. Seperti himbauan pemerintah di mana kita diminta untuk memulihkan kembali kemampuan belajar anak-anak seperti sebelum masa pandemi, maka salah satu strategi yang dapat digunakan adalah teaching at the right level atau mengajar dengan pada level atau kesiapan yang tepat dengan kesiapannya siswa. Teaching at the right level ini sebenarnya sama dengan pembelajaran terdiferensiasi atau pembelajaran berbeda atau differentiated instructions. Dalam pembelajaran terdiferensiasi atau pembelajaran berbeda atau differentiated instructions, itu kita memberikan dukungan atau support atau bantuan kepada siswa sesuai dengan kesiapan siswa saat ini. Misalnya tadi, memang dia sudah kelas 2 saat ini, tapi ternyata dia belum bisa membaca, belum bisa mengenal huruf. Berarti kesiapannya dia masih di level mengenali huruf. Disitulah guru dapat memberikan support. Ini misalnya posisi anak baru mengenal huruf, kita dari bawah pelan-pelan dorong dia. Pelan-pelan sampai nanti dia siap untuk membaca suku kata atau kata. Itu maksudnya teaching at the right level.
Namun demikian, bisa jadi ada siswa yang memang ketika masuk ke kelas 2 itu sudah bisa membaca. Mungkin karena support dari orang tuanya yang sangat maksimal, sehingga meskipun gurunya tidak bertemu dengan siswa setiap hari, anak-anak masih bisa tetap membaca dengan lancar karena disupport di rumah. Nah, bagaimana jika demikian? Ada siswa kelas 2 saya yang sudah bisa membaca lancar, ada juga yang belum bisa sama sekali. Apa yang harus saya lakukan? Nah, teman-teman, untuk pembelajaran terdiferensiasi atau pembelajaran berbeda, guru membutuhkan data yang valid dan reliable tentang kesiapan siswa. Kenapa guru memerlukan data? Karena kita tidak bisa mengira-ngira ya, kan guru bukan ahli nujum. Jadi guru tidak bisa mengira-ngira, kayaknya si A dia ada di level mengenal huruf nih. Si B dia sudah ada di level mengenal suku kata. Kayaknya sih, nggak bisa seperti itu. Kalau guru hanya mengira-ngira, maka ketika kita mendesain pembelajaran untuk mensupport anak-anak, itu jadinya tidak tepat, tidak sesuai dengan kesiapannya siswa. Agar guru dapat mengetahui secara tepat kesiapan siswa masing-masing, maka apa yang harus dilakukan oleh guru? Nah, teman-teman, untuk mendapatkan data yang valid dan reliable terkait dengan kesiapan membaca masing-masing siswa kita, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah melakukan pre-assessment atau penilaian formatif membaca. Dalam video yang akan teman-teman saksikan nanti, saya akan menginformasikan bagaimana caranya guru dapat membuat instrumen penilaian formatif membaca untuk siswa kelas 1, 2, dan 3. Saya akan menginformasikan bagaimana caranya teman-teman bisa membuat penilaian formatif assessment langkah demi langkah. Lalu kemudian bagaimana cara mengadminister atau melakukan kegiatan penilaian formatif, serta bagaimana teman-teman dapat mengolah data tersebut untuk menentukan kesiapan siswa teman-teman sendiri ada di mana. Yang perlu kita ingat mungkin adalah bahwa kita memberikan penilaian formatif itu tujuannya semata-mata untuk mengetahui data yang valid dan reliable mengenai kondisi kesiapan membaca siswa kita di kelas. Tujuannya bukan untuk melabel atau mengkotak-kotakan siswa pada kelompok kesiapan membaca tertentu. Masih ada ultimate goal atau tujuan utamanya dari kegiatan penilaian formatif ini, yaitu setelah data didapatkan oleh teman-teman terkait dengan kesiapannya siswa, maka teman-teman akan mendesain pembelajaran atau mendesain kegiatan belajar yang sesuai dengan kesiapannya siswa. Kenapa harus demikian? Karena ketika support yang kita berikan sesuai dengan kesiapannya siswa, maka siswa akan belajar dengan lebih efektif dan lebih cepat lagi. Diharapkan ketika mendapatkan support yang benar-benar pas dengan kesiapannya membaca anak, maka anak-anak akan lebih cepat lagi bisa membaca. Jadi bisa dikatakan alurnya seperti ini. Teman-teman membuat penilaian formatif, lalu diberikan kepada siswa. Berikutnya teman-teman akan memperoleh data yang valid dan reliable mengenai kondisi kesiapan membaca siswa. Selanjutnya data kemudian dianalisis dan disimpulkan di level mana siswa berada. Selanjutnya, teman-teman akan mendesain pembelajaran atau strategi mengajar yang sesuai dengan kesiapannya mereka. Strategi atau cara mengajarnya bisa bermacam-macam. Bisa dengan permainan bunyi huruf, permainan membaca suku kata, banyak sekali. Nah, untuk menentukan strategi mengajar apa yang tepat, saya sudah mengunggah beberapa video pembelajaran membaca suku kata, membaca kata, atau mengenali bunyi huruf di kanal YouTube saya ini. Nanti teman-teman dapat melihat video-video tersebut dan link terhadap video-video tersebut akan saya cantumkan di description box di bawah ini. Teman-teman bisa buka lalu klik. Di situ banyak sekali strategi-strategi yang sudah sempat saya unggah sebelumnya. Baik teman-teman semua, sebelum saya share tentang bagaimana cara membuat penilaian formatif membaca, kalau misalnya ini adalah pertama kali teman-teman menonton video saya, mohon perkenannya untuk mengklik tanda subscribe bagi yang belum. Teman-teman juga bisa mengklik tanda lonceng, sehingga bila mana saya mengupload video pembelajaran terbaru, teman-teman akan dengan sendirinya terupdate. Jika teman-teman berkenan dan menyukai isi video ini, teman-teman dapat mengklik tanda like juga. Nah, jika teman-teman merasa bahwa akan ada banyak rekan-rekan guru lain yang bisa memetik manfaat dari video ini, monggo teman-teman silahkan link video ini dapat di-share ke kolega-kolega yang lain
Atau jika teman-teman berkenan, teman-teman bisa share link video ini di sosial media yang teman-teman punya. Terakhir, saya tunggu kritik dan sarannya di kolom komentar. Baik teman-teman, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, berikut ini saya akan share bagaimana teman-teman dapat mendesain penilaian formatif membaca untuk mengetahui kesiapan membaca siswa di kelas 1, 2, dan 3. Baik teman-teman, untuk slide ini saya akan meminta bantuan teman-teman untuk menjeda sebentar video ini sembari memikirkan jawaban atas pertanyaan saya berikut ini. Jadi pertanyaannya adalah, kemungkinan apa saja yang dapat terjadi pada kemampuan membaca siswa kita di kelas 1 sampai 3 setelah mereka menghabiskan waktu selama 2 tahun selama proses belajar dari rumah dalam masa pandemi. Kemungkinan-kemungkinan apa saja yang bisa terjadi? Silakan di-post, sembari teman-teman memikirkan jawabannya kira-kira apa. Baik teman-teman, kemungkinan pertama adalah siswa saya belum dapat mengenali huruf sama sekali. Yang kedua, siswa yang tadinya sudah bisa membaca lancar, kini kembali tersendat-sendat. Lalu berikutnya, siswa yang tadinya sudah mengenali hampir semua huruf dalam alfabet, kini kembali lupa dengan huruf-huruf tersebut. Lalu berikutnya, ada sebagian siswa yang karena didukung oleh orang tuanya di rumah masing-masing, maka mereka masih dapat dengan baik membaca kata. Baik teman-teman, berikutnya adalah apa sih yang akan terjadi ketika siswa kembali lagi masuk ke sekolah, kemudian kita langsung mengejar ketertinggalan materi. Apa yang terjadi ketika kita tergesa-gesa melakukannya? Misalnya ini udah semester 2 nih, sebentar lagi sudah mau naik-naikkan kelas. Kita harus kejar materi yang belum sempat diberikan ketika mereka BDR. Nah, silakan teman-teman menjeda video ini terlebih dahulu, kemudian bersama-sama memikirkan apa sih jawabannya. Baik, yang pertama adalah siswa bisa jadi akan stres. Karena setelah 2 tahun belajar dari rumah, belum tentu semua siswa menguasai keterampilan atau konsep dan pengetahuan yang seharusnya mereka kuasai di kelas sebelumnya. Lalu yang kedua, bisa jadi ketika kita memberikan tugas, anak-anak malah nggak bisa ngerjain sama sekali tugas-tugas dari kita. Lalu selanjutnya, siswa akan mengalami kesulitan ketika mereka harus mengikuti pelajaran di kelas mereka kini. Nah, baik teman-teman, ketika siswa masuk ke kelas kita masing-masing ya, kemudian mereka terlebih dahulu belajar dari rumah. Nah, akan ada siswa yang karena didukung oleh orang tuanya, dia sudah bisa baca. Tapi ada siswa yang mungkin supportnya kurang, sehingga akhirnya ketika masuk kelas 2 lagi, mereka sama sekali belum bisa baca. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kemampuan siswa kita dalam membaca atau dalam belajar ini ternyata beragam, apakah cara mengajar kita itu bisa sama untuk semua anak? Atau one size fits all? Satu cara ngajar untuk berbagai macam kesiapan belajar yang berbeda. Bisakah kita lakukan itu? Sama? Iya, jawabannya tidak bisa ya teman-teman ya. Ibaratnya begini, saya punya satu siswa yang sama sekali belum mengenal huruf. Saya punya satu siswa lagi yang sudah lancar membaca kata. Ketika saya menggunakan satu cara, misalnya saya memberikan buku cerita, maka anak yang sudah bisa membaca kata akan dapat dengan baik mengerjakan tugas yang saya berikan. Namun apa yang terjadi dengan siswa yang sama sekali belum mengenal huruf? Tentunya akan stres anaknya, makin nggak bisa belajar lagi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi satu cara mengajar untuk keterampilan penguasaan konsep yang beragam itu tidak bisa diberikan. Jadi kenapa? Yaitu jawabannya tadi ya. Karena memang kemampuannya beda-beda, kesiapannya beda-beda. Kalau cara mengajarnya sama, maka anak-anak kita akan stres. Setelah stres, maka mereka tidak akan bisa menyerap apapun yang kita akan ajarkan kepada mereka. Baik teman-teman, agar kita sebagai guru mengetahui dengan tepat support apa atau dukungan apa yang kita bisa berikan kepada siswa kita,
maka kita perlu mengetahui dengan tepat juga kesiapannya siswa saya tuh sebenarnya ada di mana. Gitu ya. Jadi ketika saya tahu, oh ternyata siswa saya tuh hampir 70% belum bisa mengenal huruf, maka saya tahu bahwa saya belum bisa masuk ke materi kelas 2. Saya harus terlebih dahulu memperkenalkan bunyi huruf kepada siswa saya, karena 70% dari siswa saya itu belum kenal huruf. Atau, oh ternyata hanya 3 orang dari siswa saya yang belum kenal huruf, sisanya semuanya sudah pada level membaca kata. Maka saya bisa memberikan tugas membaca buku cerita. Nah, untuk mengetahui tugas-tugas atau kegiatan belajar yang tepat yang bisa saya berikan ke anak-anak siswa saya, maka saya harus tahu persis kesiapannya mereka tuh sekarang ada di mana sih? Apakah kesiapan siswa saya ada di level mengenal bunyi huruf, atau suku kata, atau membaca kata? Nah, jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengetahui kesiapan siswa saya tersebut? Apa yang bisa saya lakukan kira-kira? Baik teman-teman, untuk menjawab pertanyaan dari slide sebelumnya, maka mungkin kita perlu mengetahui berbagai jenis assessment terlebih dahulu ya. Jadi jenis assessment itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah assessment for learning atau assessment untuk pembelajaran. Berikutnya adalah assessment as learning atau assessment sebagai bagian dari proses belajar itu sendiri. Dan yang terakhir adalah assessment of learning atau assessment hasil pembelajaran. Yang pertama adalah assessment for learning atau assessment untuk pembelajaran, di mana hasil assessmentnya ini dapat digunakan oleh guru untuk memonitor sejauh mana proses pembelajaran siswa berlangsung. Dan hasil dari assessment ini dapat digunakan oleh guru untuk memberikan feedback terhadap proses mengajarnya dia. Apakah strategi pembelajaran yang disampaikan sudah tepat atau belum, dan seterusnya. Dan ini hasilnya juga dapat digunakan guru untuk memperbaiki cara mengajar guru sendiri. Lalu yang berikutnya adalah assessment as learning atau assessment sebagai bagian dari proses belajar. Nah, assessment as learning ini terjadi ketika siswa menjadi assessor sendiri atas proses belajarnya sendiri juga. Jadi siswa diberi kesempatan untuk memonitor sejauh mana ia belajar. Kemudian dia melakukannya dengan cara bertanya, kemudian menggunakan berbagai macam strategi sebelum akhirnya si anak memutuskan bahwa, oh saya udah bisa bagian ini, oh saya ternyata belum bisa bagian ini. Nah itu dia mengevaluasi dirinya sendiri. Lalu yang terakhir adalah assessment of learning atau assessment hasil pembelajaran. Ini tujuannya untuk mengevaluasi pembelajarannya siswa di akhir sesi belajar dengan membandingkannya dengan benchmark atau standar tertentu, dalam hal ini mungkin kurikulum. Nah itu adalah masing-masing dari penjelasan tentang assessment. Nah ini yang saya beri tanda merah, yang paling atas adalah assessment for learning atau assessment untuk pembelajaran. Nah ini penilaian formatif dapat kita gunakan untuk mengetahui kesiapan siswa kita dalam belajar, yang pada akhirnya dapat membantu kita untuk mendesain strategi mengajar atau pembelajaran yang sesuai dengan kesiapannya siswa kita. Nah tadi penilaian formatif membaca atau pre-assessment itu adanya di ranah ini, di assessment for learning. Karena hasilnya akan kita gunakan untuk mendesain pembelajaran. Nah baik teman-teman, nah tadi kita sudah berbicara tentang penilaian formatif. Nah di sini penilaian formatif itu bisa diberikan di awal sebelum proses pembelajaran berlangsung. Atau kita juga bisa memberikannya di tengah-tengah sesi pembelajaran saat kita sedang mengajar. Baik teman-teman, ketika kita memberikan penilaian formatif di awal pembelajaran atau sebelum kita mengajar, maka ini hasilnya dapat kita gunakan untuk mendesain materi ajar. Nah ini kita juga bisa melakukan pengecekan pengetahuannya anak atau keterampilannya anak atau konsep yang sudah dikuasai anak di materi sebelumnya itu sejauh apa dia sudah kuasai. Nah itu fungsinya kita memberikan penilaian formatif di awal atau sebelum kita mengajar. Nah sedangkan penilaian formatif yang diberikan di tengah-tengah sesi belajar itu gunanya untuk guru mengetahui
Ini anak-anak setelah saya ngajar dengan cara ini, anak dapat nggak sih gitu? Anak ngerti nggak sih? Anak paham nggak sih? Kalau misalnya ternyata anak saya banyak yang tidak paham, kenapa? Apakah ada yang harus saya perbaiki dari cara saya mengajar? Atau mungkin materinya terlalu sulit? Atau mungkin material atau benda atau media ajar yang saya gunakan belum sesuai? Nah, ini fungsinya penilaian formatif yang kita bisa berikan di awal atau di tengah sesi belajar. Nah, disinilah ranah di mana kita akan membuat penilaian formatif membaca atau pre-assessment. Baik teman-teman, nah pada slide ini kita sudah mulai persiapan untuk membuat instrumen atau perangkat penilaian formatif kemampuan membaca siswa. Ini persiapannya ya. Nah, saya akan terlebih dahulu memperhatikan standar atau benchmarknya. Dalam hal ini, saya menggunakan kurikulum kondisi khusus mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2. Karena pura-puranya saya mengajar di kelas 2. Nah, tujuan saya membuat instrumen penilaian formatif kemampuan membaca. Saya ingin mengetahui kesiapan membaca siswa kelas 2 yang saya ajar. Nah, saya akan memperhatikan KD dan KI dari kurikulum kondisi khusus kelas 2 Bahasa Indonesia. Nah, misalnya di sini kita perhatikan yang pertama misalkan di 3 ya, di KI 3 di aspek pengetahuan. Di situ ada kata-kata memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, dalam kurung mendengar, melihat, membaca. Berarti siswa diharapkan sudah bisa membaca ya di sini. Lalu berikutnya di KI 3.2, memahami kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan tidak sehat dan seterusnya. Di sini siswa diharapkan sudah memahami kosakata. Ini artinya anak-anak sudah bisa baca dan memahami arti dari kosakata tersebut. Lalu berikutnya ada menyajikan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat. Nah, teman-teman, ini artinya seharusnya anak yang duduk di kelas 2 itu sudah bisa membaca lancar. Nah, bagian ini yang nantinya akan kita cek melalui penilaian formatif membaca atau pre-assessment membaca. Nah, baik teman-teman. Nah, karena kondisinya ini adalah kondisi istimewa ya, di mana anak-anak selama hampir 2 tahun itu belajar dari rumah. Ini artinya ketika siswa saya duduk di kelas 1, full mereka belajarnya BDR atau belajar dari rumah. Nah, ini saya harus mengecek kemampuannya mereka dalam membaca ketika mereka duduk di kelas 1. Oleh karena itu, saya akan memperhatikan juga kurikulum kelas 1. Nah, di sini saya menggunakan kurikulum kondisi khusus kelas 1 pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di sini ada tulisan di 4.3 ya. 4.3, melafalkan bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Ini artinya seharusnya di akhir kelas 1 itu anak-anak sudah tahu semua bunyi huruf dan nama huruf dari A sampai Z. Ini harapannya ya. Nah, ini juga yang akan kita cek melalui penilaian formatif membaca atau penilaian kemampuan membaca siswa atau pre-assessment. Kita akan mengecek apakah siswa kita yang saat ini duduk di kelas 2 itu sudah bisa melafalkan semua bunyi konsonan dan vokal atau belum. Mereka sudah bisa mengenali semua bunyi vokal dan konsonan di alfabet itu mereka udah kuasai semua atau belum. Ini yang mau kita cek melalui penilaian formatif kemampuan membaca siswa. Nah, baik teman-teman, setelah kita memperhatikan kurikulum, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan teks bacaan yang tepat yang akan kita masukkan ke dalam instrumen penilaian formatif membaca yang akan kita buat. Ini teksnya kita tidak bisa sembarang karena kita harus menentukan teks ini tepat nggak ya. Jangan terlalu sulit, jangan juga terlalu mudah. Lalu berikutnya, kita juga akan menentukan huruf apa saja yang akan kita masukkan ke dalam instrumen penilaian formatif kita. Demikian juga halnya dengan suku kata dan juga kata. Kita akan memilih suku kata dan kosakata apa saja yang akan kita masukkan ke dalam instrumen penilaian formatif membaca kita. Nah, langkah pertama adalah kita akan menentukan teks pendek yang akan dibaca siswa dalam instrumen penilaian formatif membaca.
Nah, untuk bisa mendapatkan teks yang tepat, maka kita bisa bisa melihat beberapa resources berikut ini. Ini yang saya gunakan ya. Yang paling mudah memang menggunakan modul belajar literasi dan numerasi Kemendikbudristek. Di sini saya lampirkan linknya, karena memang di modul belajar siswa itu buku-buku ceritanya yang ada di dalam modul itu memang sudah disesuaikan dengan level of difficulty yang cocok dengan anak-anak di kelas tersebut. Misalnya saya menggunakan modul literasi numerasi siswa untuk kelas 2. Di dalamnya kan ada banyak cerita. Nah, ceritanya itu memang sudah pas untuk anak kelas 2. Nah, yang pertama kita akan memilih teks dengan cara seperti itu ya. Teksnya dulu yang kita pilih. Baru sumber lainnya kita bisa lihat juga di Badan Bahasa Kemendikbud. Di situ banyak sekali ada kumpulan buku cerita anak-anak yang juga sudah udah sesuai ya dengan anak-anak. Lalu kita juga bisa menggunakan cerita-cerita yang ada di buku tematik kurikulum 2013 yang versi cetak atau versi soft copy juga bisa. Lalu kita juga bisa menggunakan buku cerita anak-anak yang banyak terdapat di pelantar atau situs daring yang memuat buku cerita anak. Misalnya The Story Weaver, ada Literacy Cloud, ada Room to Read, dan macam-macam. Nah, kita akan memilih salah satu buku cerita yang kira-kira tepat ya untuk kita masukkan ke dalam penilaian formatif membaca siswa. Baik teman-teman, nah ini ceritanya saya memilih salah satu cerita dari modul belajar siswa kelas 2, tema 6, judulnya benda dan materi, lalu subtema 2, bahan dasar. Di situ ada cerita, judulnya Ransel Ajaib Anna. Ini yang saya pilih untuk saya masukkan ke dalam instrumen penilaian formatif membaca yang akan saya buat. Ini saya merasa cocok menggunakan cerita ini setelah saya mengamati KD dan KI-nya ya. Di sini ada mengamati pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, dan membaca, dan seterusnya. Ini saya menggunakan yang ini. Nah, saya tidak mengikut sertakan semua cerita yang ada di cerita Ransel Ajaib Anna yang ada di modul belajar literasi dan numerasi siswa. Karena panjang ya, sedangkan untuk keperluan instrumen penilaian formatif membaca, saya hanya butuh teks pendek. Jadi saya hanya ambil sebagian, yang di tengah dan di akhir kalau nggak salah. Yang di awal, tengah, akhir. Ini saya hanya ikutkan sedikit. Nah, ketika saya membuat teks pendek yang akan digunakan oleh siswa, yang akan siswa baca, saya kemudian menandai beberapa kata yang muncul di bacaan. Nah, ini apa yang akan saya lakukan dengan kata-kata yang saya tandai ini nanti akan terjawab di slide berikutnya. Ini misalnya saya bacakan Ransel Ajaib Anna, penulis Anna Widyastuti. Anna si Ransel, itu sebutannya. Plik plok, plik plok, plik plok. Bunyi ranselnya jika ia berjalan. Anna suka memasukkan benda-benda ke dalam ranselnya. Tip tap tip. Begitu bunyi benda-benda saat dimasukkan. Isi ransel Anna bermacam-macam. Pik pak puk. Begitu bunyi barang-barang dalam ranselnya. Mengapa barang-barang itu kamu simpan? Tanya Kak Adi. Suatu saat akan berguna Kak Adi, jawab Anna. Plik plok plik plok. Bunyi ransel Anna. Ibu juga heran. Bukannya kamu sudah membawa bekal makanan? Makanan ini buat temanku, Bu. Plik plok, plik plok, plik plok. Ransel Anna berbunyi. Waktu istirahat tiba. Anna mengunjungi bapak pengemis dekat sekolah. Nasi ini buat bapak, kata Anna sambil mengeluarkan nasi dari ranselnya. Terima kasih, Neng. Plik plok, plik plok. Bunyi ransel Anna lagi. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba hujan. Wah, hujan. Untung ada payung di dalam tas Anna. Plik plok, plik plok, plik plok, bunyi ransel Anna. Nah, ini adalah teks yang akan saya gunakan, yang akan saya masukkan ke dalam instrumen penilaian formatif membaca siswa. Cukup mudah saya rasa, mengingat mungkin akan ada siswa saya yang belum lancar membaca. Ini mungkin akan bisalah dibaca. Bagaimana dengan siswa yang belum bisa baca? Apakah mereka harus baca ini juga? Nah, ini nanti akan kita jawab di slide-slide berikutnya.
Nah, untuk mengecek pemahaman siswa atas teks bacaan, maka saya akan membuat beberapa pertanyaan berdasarkan teks tadi. Ada beberapa cerita dalam modul literasi dan numerasi Kemendikbudristek yang sudah ada soal-soal untuk pemahaman bacaan, tapi ada beberapa yang belum. Nah, jika belum ada, maka kita bisa membuatnya sendiri. Nah, ini misalnya ya, ada 4 pertanyaan yang saya buat. Pertanyaan 1, 2, dan 3 itu kayak factual knowledge atau jawabannya bisa langsung dibaca dan ditemukan di dalam teks cerita. Nah, pertanyaan keempat, pertanyaan yang jawabannya membutuhkan alasan. Jadi ada level of difficulty atau tingkat kesulitan soalnya berbeda. Saya hanya memasukkan 1 pertanyaan yang membutuhkan alasan, sementara 3 lainnya ini dapat anak temukan dalam bacaan. Karena memang untuk kelas 2, kurikulum kondisi khusus, requirement-nya atau persyaratannya tidak sampai memahami bacaan secara mendalam ya, kalau tidak salah. Correct me if I'm wrong. Baik, kita lanjut. Nah, baik teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, pada saat saya menulis teks tadi ya, saya menandai beberapa kata. Nah, kata-kata tersebut yang kemudian saya pilih untuk saya masukkan ke dalam penilaian formatif membaca kata. Yang bagian membaca katanya, kata-katanya saya ambil dari situ. Gitu ya. Karena kebetulan anak kelas 2 katanya di semester 2 ini lagi belajar tentang matters atau benda ya, wujud benda. Nah, ini makanya saya masukkan ini. Nah, ini kata-katanya sudah dapat. Nah, kemudian dari kata-kata ini saya akan memperhatikan kira-kira suku kata apa yang itu agak sering muncul di sini. Gitu ya. Apa yang akan saya lakukan dengan suku kata tersebut? Kita akan temukan jawabannya di slide berikutnya. Nah, untuk soal-soal yang akan saya masukkan ke dalam instrumen penilaian formatif membaca siswa, ini ada beberapa suku kata yang memang muncul dalam teks. Atau kira-kira ini adalah kata-kata yang familiar untuk anak-anak siswa kelas 2 dan kelas 1. Misalnya, ba, tu, me, ca, pa, hu, rah, mer, dan seterusnya. Ada pula bunyi nyeh dan bunyi eng, gitu ya. Nanti akan kita masukkan ke dalam soal. Nah, dari sini baru saya akan melihat kira-kira huruf apa ya yang banyak muncul di suku kata ini. Kenapa saya harus memperhatikan huruf-hurufnya? Nah, itu akan saya jawab di slide berikutnya. Baik, teman-teman. Nah, sebagian besar huruf-huruf yang muncul pada level suku kata tadi, ini akan saya masukkan di instrumen penilaian formatif membaca bagian level huruf. Ini ya. Saya memasukkan 30 huruf campuran antara huruf besar dan huruf kecil. Saya juga memasukkan huruf yang kayaknya tidak familiar digunakan pada kata-kata di bahasa Indonesia untuk mengetahui apakah mereka mengenali huruf tersebut atau tidak. Ini ya, ada A kecil, G kecil, J kecil, K besar, L kecil. L kecil yang mungkin nanti akan banyak kesulitan ya, karena kadang mereka menganggap ini huruf I, padahal L. Gitu. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah lembaran soalnya. Ini lembaran soal yang nanti akan dipegang guru. Karenanya di setiap soal, kayak ini ya ada soal nama huruf. Ini teman-teman bisa lihat ada space atau ruang untuk guru meletakkan tanda tik ketika anak menjawab benar. Tanda centang ketika anak jawab benar. Itu ada ruang khusus buat guru di situ. Nah, ini kita akan mulai memberikan soalnya dari level huruf. Gitu ya. Dari level huruf, kemudian berikutnya level suku kata, soal level suku kata. Lalu yang ketiga ada level kata. Baru yang terakhir level teks pendek, membaca teks pendek dan juga menjawab pertanyaan. Ini adalah lembar soal pegangan guru. Gitu. Ini kenapa kita mulainya dari level huruf. Nah, kalau misalnya anaknya itu kemudian kesulitan gitu ya, kesulitan untuk menyebutkan nama huruf, kita bisa tahu nih misalnya ini ada 30 huruf, kemudian dia 30 atau 40% dari 30 ini salah gitu. Ketika banyak yang salah, maka kita tidak usah meminta siswa untuk melanjutkan ke level suku kata.
Karena kita bisa tahu, bisa menyimpulkan bahwa huruf aja banyak yang salah. Apalagi suku kata, itu kan lebih sulit. Jadi nanti kita akan minta mereka berhenti, tidak melanjutkan lagi. Tapi kalau siswanya ternyata sebagian besar dari huruf yang diujikan di sini itu dia bisa menjawab, maka dia akan lanjut ke level suku kata. Demikian seterusnya. Kalau misalnya di level suku kata, dari 15 suku kata, si anak ternyata salah menyebutkan sampai 10 atau 12. Oh, berarti ya udah, nggak usah dilanjutin ke membaca kata. Karena di level suku kata aja dia banyak salah. Berarti memang dia levelnya masih di situ. Tapi kalau dari 15 ini ternyata dia sebagian besar sudah bisa sebutkan, ya mungkin salah 2 atau salah 1, maka dia boleh lanjut ke level kata. Gitu ya. Lanjut ke level kata dan seterusnya. Caranya seperti itu. Nah, kenapa sih kita kita menghentikan ketika memang anak banyak salah ya di bagian kata atau di bagian suku kata? Kenapa sih harus berhenti? Ya, paling nggak kita udah dapat gambaran bahwa oh ternyata misalnya siswa saya yang namanya Evi itu ternyata dia kesulitan nih membaca suku kata aja dia sulit. Ya udah, dia nggak usah lanjut. Saya udah dapat gambaran bahwa anak saya akan butuh support saya lebih banyak di bagian membaca suku kata. Seperti itu. Ingat bahwa tujuan dari penilaian formatif membaca adalah agar kita bisa membantu anak yang bersangkutan. Bukan untuk melabel bahwa siswa ini pinter, setengah pinter, atau nggak pinter. Bukan itu. Dengan mengetahui bahwa ini anak ada di level huruf, suku kata, atau kata, kita dapat memberikan dukungan atau bantuan yang tepat. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia sudah bisa membaca kata, maka dia akan lanjut ke membaca cerita. Ketika anak sudah selesai membaca cerita, nah ini mungkin tambahannya mungkin ketika anak membaca teks pendek ini, guru bisa aja sih nandain bagian kata yang mana yang dia sudah baca benar, bagian mana yang masih salah, gitu ya. Misalnya kalau benar kata yang dibaca benar, maka guru bisa menggaris bawah kata tersebut. Kalau yang dibaca masih salah, kita bisa lingkari atau kasih tanda silang, terserah gurunya, nggak apa-apa. Nah, setelah selesai membaca, maka guru akan memberikan beberapa pertanyaan dan siswanya bisa menjawab, gitu. Nah, ini adalah lembar soal untuk guru. Nah, yang berikutnya kita akan melihat lembar soal untuk siswa. Nah, yang ini untuk siswa. Lembar soal untuk siswa, nih kalau bedanya tadi kan, kalau yang untuk guru di sampingnya itu kayak ada tempat buat guru kasih tanda centang atau tanda silang ya. Kalau untuk siswa tidak ada. Ini dari atas ke bawah nomor 1 sampai 15 yang huruf. Lalu dari nomor 16 ke 30 ini ada 30 huruf. Nanti kita bisa minta siswa untuk membaca sesuai urutan nomornya biar lebih mudah. Gitu ya. Ini untuk siswa tampakannya seperti ini. Nah, berikutnya hal yang paling penting setelah kita menentukan teksnya, kita udah tahu teks apa yang mau kita masukkan ke dalam instrumen penilaian formatif. Kita juga udah tahu kata, suku kata, dan juga huruf yang kita mau masukkan ke dalam penilaian formatif. Selanjutnya adalah kita akan merencanakan rubrik penilaian. Kita akan menentukan kayak rambu-rambunya. Misalnya kayak gini. Misalnya, membaca nama huruf. Ada 30 nama huruf. Kalau misalnya lebih dari 35% anak bisa menyebutkan, maka anak berhak lanjut ke suku kata. Again, ini adalah penilaian saya. Kalau misalnya teman-teman mau kasih persentase yang berbeda, ya silakan saja. Jadi misalnya gini, dari 30 soal teman-teman bilang kalau dia bisa jawab 50%, maka dia boleh lanjut ke suku kata, nggak apa-apa. Karena yang mengetahui kondisi siswanya masing-masing di kelas adalah ibu bapak guru semua, bukan saya. Jadi ini yang menentukan rubrik presentasinya ini adalah teman-teman sendiri, gitu ya. Kecuali kalau misalnya satu kabupaten data kemampuan membaca siswa mau dikumpulin gitu ya di dinas pendidikan. Nah, ini mungkin bisa dibicarakan dengan dinas pendidikannya apakah instrumennya sama, lalu kemudian presentasinya juga mau dibikin sama, nah itu lain cerita. Kalau yang ini yang saya gunakan adalah untuk keperluan saya sendiri sebagai guru, maka saya akan menentukan passing grade-nya berapa persen agar dia bisa lanjut ke level berikutnya.
Nah, kalau di sini membaca nama huruf dari 30 soal, kalau dia bisa menjawab lebih dari 35%, maka dia bisa lanjut ke level suku kata. Berikutnya, membaca suku kata dari 15 soal. Dari 15 soal suku kata, apabila anak bisa menjawab dengan benar, sama dengan atau 50% atau 50% ke atas gitu ya, maka dia baru boleh lanjut ke level kata. Untuk membaca kata misalnya dari 10 kata yang ada di soal, apabila 50%-nya dia jawab dengan benar, maka saya akan memperbolehkan anak itu untuk lanjut ke tes berikutnya, yaitu tes membaca teks pendek atau pemahaman membaca. Nah, kemudian setelah anak membaca, saya akan memberikan soal dan anak akan menjawab soal-soal tersebut. Ada 4 soal. Kalau anak pencapaiannya 90-100%, maka ini artinya anak udah siap untuk teks yang lebih kompleks gitu ya, atau kata-katanya lebih banyak. Nah, keputusan-keputusan ini yang mendesain saya sendiri karena saya gurunya di kelas 2 tersebut. Teman-teman tentunya boleh memiliki kriteria yang berbeda dengan apa yang saya buat. Karena ini akan menentukan sejauh apa atau sedalam apa support yang akan teman-teman berikan kepada siswanya di kelas masing-masing. Nah, ini juga rekapnya. Ini masih bagian dari merencanakan rubrik penilaian. Ini rekapnya misalnya ya. Ini saya buat seperti ini, ada kolom nomor, ada nama, kemudian ada soalnya ya, soal dari nomor 1 sampai 30. Jadi nanti akan ada A kalau misalnya, ini saya desain dulu ya, saya rencanakan dulu. Kalau misalnya A dia benar, maka dia akan dapat skor 1. Kalau salah, maka dia akan dapat skor 0. Gitu. Ini desain saya. Nah, setelah itu di sini ada total score jumlah yang benar berapa, baru kemudian nanti saya akan lihat presentasinya. Dari presentasi ini nanti saya akan membuat keputusan akan bantuan seperti apa yang akan saya berikan kepada siswa saya tersebut. Baik teman-teman, nah ini masih bagian merencanakan rubrik penilaian. Di sini teman-teman bisa melihat ini adalah level suku kata. Sama juga ya. Ini sangat simpel sekali bikinnya di Excel. Saya sama sekali nggak jago Excel, very novice. Saya nggak jago banget. Kalau saya bisa bikin, saya yakin teman-teman juga bisa gitu. Karena ini cuman apa ya, sum aja di total, di rata-rata, baru kemudian saya pindahkan ke dalam persen. Ini kalau benar, kalau dia ini si Bella misalnya ya, ada suku kata ba. Bella menjawab dengan benar. Maka saya akan taruh skor 1 di sini. Tinggal insert aja nanti di Excel-nya. Lalu Bella menjawab tu dengan salah. Suku kata tu dijawab Bella dengan salah. Maka saya akan kasih skor 0 di sini. Dan seterusnya. Nanti dia akan terata-rata sendiri karena udah ada rumusnya di Excel. Gampang bikin ya. Oke. Selanjutnya ini adalah rekap penilaian formatif membaca untuk membaca kata. Sama juga ya prinsip kerjanya. Kalau benar saya kasih nilai 1, kalau salah saya kasih nilai 0, baru nanti kemudian dia rata-rata. Nah, ini yang keputusannya ini misalnya teman-teman bisa dilihat 50%, lebih dari 50% lanjut ke pemahaman membaca. Ini saya akan taruh di sini juga. Baik teman-teman, nah sekarang kita akan merencanakan rubrik penilaian untuk instrumen penilaian formatif membaca bagian pemahaman membaca. Nah tadi saya sudah membuat soal sebanyak 4 soal ya teman-teman ya. 4 soal dari teks yang berjudul Anna si Ransel tadi. Nah pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga itu saya buat bergradasi. Jadi nilainya atau poinnya juga berbeda. Misalnya pertanyaan pertama adalah apa sebutan untuk Anna? Jawaban si Anna, jawabannya adalah Anna si Ransel. Ketika anak sudah menjawab ini dengan benar, maka ia berhak mendapatkan poin 1. Lalu pertanyaan kedua, apa saja yang suka dimasukkan Anna ke dalam ranselnya? Jawabannya banyak benda, misalnya nasi, payung. Nah ini kalau anak udah bisa jawab ini berarti poinnya dia dapat 2. Lalu kemudian kapan saja barang bawaan Anna di ransel berguna? Nah ini karena butuh ketelitian ketika membaca, maka ini saya berikan poin 2 juga gitu. Lalu kemudian yang terakhir, menurutmu mengapa Anna suka sekali membawa banyak benda di dalam tas ranselnya? Nah ini saya beri poin 5. Ini bisa jawaban anak ya, nanti ini ada panduan jawabannya.
kalau jawabannya seperti ini, mungkin Anda berpikir bahwa mungkin saja tiba-tiba benda yang dibawanya akan dibutuhkan. Atau jawaban lain, ini tidak terlihat di sini. Nah, ini kembali lagi bahwa penentuan poin-poin ini nanti teman-teman sendiri yang akan menentukan. Saya membuatnya seperti ini. Kalau teman-teman punya scoring yang berbeda, silakan ya. Tapi yang pasti adalah ketika sebuah soal jawabannya dapat dengan mudah ditemukan dalam teks, maka mungkin poinnya itu kita bisa buat lebih kecil. Kalau soalnya membutuhkan penalaran ya, misalkan mengapa, atau bagaimana, atau menurutmu, itu mungkin bisa poinnya lebih besar. Seperti itu. Nah, baik teman-teman. Kalau semua soalnya sudah siap, kemudian kita juga sudah merencanakan rubriknya mau seperti apa, kita juga sudah merencanakan kayak passing grade-nya. Misalnya passing grade itu kayak apa ya, KKM kali ya. Kalau misalnya dia jawabnya sekian persen, berarti dia bisa masuk ke level suku kata, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu kalau kita semua sudah siapkan, maka kita bisa merencanakan tata laksananya. Gitu ya. Misalnya, di saat penilaian formatif akan berlangsung, guru menjelaskan bagaimana caranya siswa bisa membaca. Misalnya, nah ini ada soal, ibu akan pegang satu soal, kamu juga ya. Jadi masing-masing memegang soal. Lalu yang kedua, guru bisa meminta siswa untuk membaca nama hurufnya, bukan bunyinya. Jadi nama huruf dan bunyi huruf itu berbeda ya. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui nama huruf dan bunyi huruf itu perbedaannya seperti apa, teman-teman juga bisa melihat video saya yang lain yang sudah saya upload di kanal ini. Nanti linknya akan saya masukkan juga ke description box. Nah, terus kita bisa meminta anak-anak untuk membaca dengan nyaring dengan suara yang jelas. Jadi gitu ya, ucapkan dengan nyaring dengan suara yang jelas. Jika siswa dirasa kesulitan membaca suatu nama huruf atau suku kata atau kata tertentu, maka bisa minta mereka untuk skip atau lewat. Kasih waktu tertentu juga bisa. Misalnya ya, misalnya ada murid yang mau baca suku kata jan, suku katanya J-A-N, jan, tapi dia bacanya lama banget. Ja. Kita hitung nih, kita kasih waktu misalnya, oke, kalau dalam waktu 3 detik tidak bisa menjawab, maka kita akan minta siswa untuk stop, lanjut ke suku kata berikutnya. Gitu ya. Waktunya terserah, bisa 3 detik atau 5 detik, tergantung teman-teman ya. Kemudian ketika ternyata mereka banyak skip atau nggak bisa jawab nih. Misalnya si Evi lagi ada di soal membaca suku kata. Kemudian dia banyak yang skip, banyak yang dilewatin karena nggak bisa. Itu kan akan dihitung dengan salah ya. Hitung sebagai salah. Nah, ternyata dia udah ngelewatin atau membaca dengan salah sebanyak 9 suku kata. Padahal soalnya hanya 15. Ini berarti dia kesulitan membaca suku kata. Ya udah, kita stop. Jangan minta siswa untuk melanjutkan ke level kata. Berarti memang kemampuannya dia masih di level suku kata. Ini bukan berarti kita melabel mereka sebagai anak yang kurang gitu ya. Sebagai anak yang bodoh, bukan itu. Kita meminta mereka untuk stop karena kita sudah dapatkan gambaran anak ini kesulitan di membaca suku kata. Maka saya akan memberinya banyak support di bagian ini. Itu artinya ya teman-teman ya. Nah baik, kita recap dulu slide sebelumnya. Jadi kan tadi kita sudah merencanakan tata laksananya ya. Bagaimana dan kapan itu tesnya akan diambil. Nah, kalau saya sendiri, saya melakukannya secara bertahap, tidak langsung dalam 1 hari saya tes semua. Dalam 1 minggu, misalkan 1 minggu ada 5 hari sekolah gitu ya, siswa saya ada 16 atau 15, maka dalam 1 hari saya akan mengambil 3 atau 4 orang siswa untuk saya lakukan penilaian formatif membaca. Kadang-kadang ketika anak sedang melakukan tugas mandiri, 1 anak saya ambil, lalu saya minta mereka untuk baca soal tes, lalu saya tandai. Atau ketika mereka sedang mengikuti pelajaran special subject. Special subject itu mata pelajaran seperti mungkin olahraga atau pelajaran lain ya. Nggak lama kok, paling ini hanya 10 menit max. Atau ya paling lama 10-12 menit maksimum. Nanti mereka saya ambil dari pelajaran olahraga misalnya ya. Lalu saya tes, baru kemudian setelah selesai saya kembalikan lagi ke mata pelajaran olahraga. Nggak lama sih ini.
Nah, setelah tes dilakukan, setelah selama 1 minggu itu tes saya lakukan, maka hasilnya akan saya kumpulkan ke dalam lembaran rekap seperti ini, gitu ya. Nah, misalnya kalau teman-teman perhatikan nih rekapnya ya, misalnya saya punya siswa namanya Bella. Bella di level huruf ternyata dia hanya 23%. 23%. Sedangkan tadi kita sudah buat kayak rambu-rambu bahwa kalau misalnya dia di atas 35%, maka dia baru boleh lanjut ke level suku kata. Ini si Bella baru 23,3%, maka dia tidak lanjut ke level suku kata. Mana lagi yang kira-kira levelnya ada di level huruf ya? Oke, siswa nomor berapa ini? Nomor 4, siswa nomor 4. 1, 2, 3, 4. Siswa nomor 4, Jose Fernando. Ternyata Jose Fernando itu hanya mengenali 13,3% bunyi huruf atau nama huruf. Dari soalnya 30, dia hanya mengenal 13,3. Berarti memang dia levelnya ada di baru mengenali huruf ya. Nggak apa-apa, it's okay. Kan ini memang kita ingin tahu supaya kita bisa memberikan support yang tepat pada mereka. Lalu kemudian siswa saya nomor 5, ada siswa namanya Judante. Dia hanya 26,7%. Oke, slightly better dari si Jose Fernando ya. Nah ini berarti dia, berarti memang Bella, Jose Fernando, dan Judante memang levelnya masih di level huruf. Seperti itu teman-teman. Gitu ya, ini adalah rekapnya. Lalu lanjut. Baik, di slide ini teman-teman bisa melihat lembaran rekap untuk level suku kata. Nah, level suku kata ini coba teman-teman perhatikan, di situ ada yang saya tandai dengan highlight pink dan juga highlight warna biru. Gitu ya. Ya, kita lihat yang highlight warna pink ini sama sekali tidak ada nilainya. Kenapa kira-kira? Yang di highlight pink adalah Bella, Jose Fernando, Judante. Ini saya kasih warna pink. Dan dia sama sekali tidak ada nilainya. Kenapa kira-kira teman-teman? Iya, betul sekali. Karena posisinya Bella, Judante, dan Jose Fernando tadi ada di level huruf, maka dia tidak melanjutkan tes ke level suku kata. Dia berhenti di level huruf. Saya tidak meminta 3 anak ini untuk lanjut baca suku kata. Karenanya dia kosong nih. Oke, sorry agak bunyi-bunyi motor dikit ya. Baik, selanjutnya dari 16 siswa, 3 tidak ikut level suku kata. Berarti masih ada 13 lagi. Ada 13 siswa yang mengikuti level suku kata. Nah, setelah dites, coba kita lihat, ternyata ada yang tidak bisa lanjut ke kata. Yang tidak bisa lanjut ke kata adalah anak-anak yang saya beri highlight warna biru. Di sini ada Esmeralda, ada Kenshin Himura, ada Lydia. Bella itu dia dapat 40% saja di suku kata, maka dia tidak bisa lanjut ke kata. Kemudian untuk Kenshin dia 46,7%, sedangkan peraturannya harus 50%. Maka Kenshin tidak bisa lanjut ke level kata. Lanjut, ada siswa yang namanya Lydia, Lydia hanya dapat 40%. Berarti Lydia juga tidak bisa lanjut ke level kata, karena persyaratannya harus 50%. Ini seperti ini teman-teman ya. Baik teman-teman, di sini kita bisa lihat ini adalah ini yang untuk level membaca kata ya. Nah, di membaca kata ini kembali saya tandai dengan highlight warna pink dan juga highlight warna biru. Nah, kita bisa lihat bahwa tadi udah ada siswa yang tidak bisa lanjut ya ke level kata. Maka ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang yang tidak bisa lanjut, yaitu Bella, Esmeralda, Jose Fernando, Judante, Kenshin, Lydia. Itu tidak bisa lanjut ke level berikutnya. Jadi hanya sisa 10 anak yang mengikuti level membaca kata ini. Jadi di sini kita bisa lihat ini rata-rata skornya mereka, misalnya Ichigo Kurosaki dapat 90%, Karna 80%, Luffy 80%, Marimar 100%, Naruto 90% dan seterusnya. Maka karena ini peraturannya 50% lanjut ke membaca pemahaman, maka siswa yang 10 orang tadi bisa lanjut ke level membaca teks pendek ya, atau membaca pemahaman. Oke, kita lihat ke rekap berikutnya. Nah ini adalah rekap untuk membaca pemahaman.
Di sini ternyata Ichigo Kurosaki nilainya 50%. Oke, berarti dia masih belum siap untuk teks yang lebih banyak gitu ya. Lalu ada Karna 50% juga. Ada Luffy 50%. Nah, ini ada yang 100%, ya ada Marimar dapat 100%. Naruto juga dapat 100% dan seterusnya. Maka dari sini saya bisa lihat bahwa ada sekitar 3 siswa ya, kecil sekali tulisannya. Ada sekitar 3 siswa yang sudah siap membaca teks yang mungkin selevel dengan dia atau di atas levelnya gitu ya. Ini ada Marimar, ada Naruto, dan ada Oyunji. Ini yang sudah siap membaca teks yang selevel di kelas 2 atau satu level di atasnya. Seperti itu. Nah, ini rekapnya. Nah, kalau sudah, maka saya sekarang sudah mengetahui peta dari kesiapan membaca siswa kelas 2 di kelas saya. Nah, ini misalnya, ternyata nih ada 4 kesiapan membaca berbeda nih di kelas saya. Yang mengenali huruf ada Bella, Jose Fernando, dan Judante. Lalu ada membaca suku kata. Di kesiapan membaca suku kata, itu ada murid saya yang bernama Esmeralda, Kenshin Himura, dan Lydia. Ada 3 orang nih. Lalu kemudian di level membaca kata ada siswa saya yang bernama Ichigo, ada Karna, ada Luffy, Marimar, Naruto, Nobita, Oyunji, Rida, dan sebagainya. Nah, tapi Marimar, Naruto, Nobita, dan Oyunji ternyata dia juga udah sampai di level membaca pemahaman. Seperti itu. Lalu apa implikasinya untuk saya sebagai guru? Gitu ya. Apa rencana saya sebagai guru kelas 2 untuk membantu siswa saya belajar lebih baik lagi? Ini yang harus saya pikirkan setelah saya punya pemetaannya. Apa yang akan saya ajarkan untuk anak-anak ini ya? Karena kesiapannya beda-beda nih ternyata. Apakah saya harus mendesain 4 bahan ajar yang berbeda? Idealnya begitu, tapi kita juga nggak bisa maksain ya. Apalagi buat teman-teman yang memang baru pertama kali berkenalan dengan pembelajaran terdiferensiasi atau pembelajaran berbeda. Ini akan apa ya, anaknya seneng ya, gurunya mungkin pingsan nyiapin 4 terus ya. Nah, kalau mau ideal, mungkin saran saya adalah kalau misalnya di sekolahnya ibu dan bapak ada rombel lain gitu ya, misalnya ada kelas 2A, 2B, 2C. Nah, itu ibu dan bapak bisa mengumpulkan guru-guru yang mengajar 2A, 2B, 2C, lalu barengan bikin alat bantu mengajar sama-sama. Atau kalau nggak punya, misalnya boleh kumpul dengan sekolah lain. Ibu dan bapak bisa kumpul di gugus masing-masing, kemudian kumpulin guru kelas 1, di gugus tersebut ada siapa aja, lalu bikin bareng-bareng gitu ya. Kalau itu mau ideal. Kalau misalnya ternyata itu sulit, misalnya misalnya teman-teman saya yang mengajar di SD negeri di Teku Dacing di daerah Tanah Tidung gitu ya. Itu jauh banget sekolah yang lain, mereka harus naik perahu dulu baru bisa ketemu sekolah lain dan agak ribut karena sungainya di sana besar sekali. Agak sulit kayaknya berkumpul dengan guru di sekolah lain. Sementara di sekolahnya sendiri tidak ada rombel yang lain. Ya udah, kita bisa tetap membantu siswa, tapi juga tetap membuat hidup kita jadi nyaman sebagai guru gitu ya, nggak terlalu terbebani dengan kegiatan ini. Jadi kita bisa gabungkan, misalnya gini, kalau untuk membaca kata dan membaca pemahaman, itu kan bisa jadi satu kegiatan yang sama. Lalu untuk anak-anak yang mengenali huruf dan membaca suku kata, itu juga bisa digabungin dalam satu kelompok. Jadi, alih-alih harus menyiapkan 4, teman-teman cukup menyiapkan 2 saja. At the minimum, kalau memang agak sulit buat teman-teman nyiapin 4. Jadi tetap bisa ya teman-teman ya. Baik teman-teman, sebelum saya akhiri video tentang bagaimana cara membuat penilaian formatif membaca untuk mengetahui kesiapan membaca siswa, maka ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, penilaian formatif ditujukan agar guru dapat mengidentifikasi secara tepat di bagian mana guru dapat membantu siswa. Yang kedua, penilaian formatif bukan untuk melabel siswa yang ada pada kelompok tertentu. Yang ketiga, sangat mungkin bagi siswa untuk dapat berkembang kemampuannya dan kemudian pindah ke kelompok kesiapan yang berbeda.
Kenapa? Kan setelah dipetakan kita mengajar sesuai dengan kesiapannya mereka. Kesiapannya mereka di sini, kita dorong pelan-pelan, lama-lama akan naik. Jadi yang tadinya di level huruf, sangat mungkin sekali dia pindah ke level suku kata di minggu atau bulan berikutnya. Sangat mungkin. Jadi kita bukan melabel siswa bahwa, oke, Evi, kamu akan berada di level suku kata sampai forever and ever, enggak gitu. Sangat mungkin untuk siswa pindah ke level berikutnya karena memang diberi support dan bantuan yang tepat oleh guru. Berikutnya yang keempat adalah hasil penilaian formatif sebelum sesi belajar atau di tengah sesi belajar memungkinkan guru untuk menyiapkan bahan ajar yang sesuai dengan kesiapannya mereka. Saat siswa belajar sesuai dengan kesiapannya mereka, ini artinya kita memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar dengan lebih efektif dan dengan lebih baik. Sehingga diharapkan kemampuannya mereka akan berkembang dengan maksimal. Baik teman-teman, demikian sesi sharing saya tentang bagaimana merencanakan dan mengadminister atau mengelola penilaian formatif membaca. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Evi Sayono. Hal yang mungkin perlu kita ingat sebelum saya mengakhiri video ini adalah bahwa penilaian formatif dengan memberikan tes bukanlah satu-satunya cara untuk mengetahui kesiapan siswa dalam belajar. Teman-teman guru juga dapat memberikannya dengan cara mengobrol dengan anak, melakukan permainan, dan masih banyak cara yang lain. Demikian teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Saya Evi Sayono, dah!